Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Surijati, NIM saya 28920500061 Universitas Pancasakti. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan dalam keilmuan aspek hukum. Dosen pengampu kami adalah Bapak Dermawan SEMM. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi itu berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Sumber-sumber hukum perusahaan, setidaknya ada 4 sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum adalah 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Dan yang ke-10, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adalah contoh bentuk-bentuk perusahaan. 1. PT atau perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang sudah mempunyai predikat PT atau perseroan terbatas ini seringkali dianggap sebagai perusahaan yang sudah besar. Istilah ini sendiri merujuk pada badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Dilansir dari Investopedia, PT Perseroan Terbatas ini adalah badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Perusahaan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1. Tata cara dan syarat pendirian sebuah perseroan terbatas adalah sebagai berikut. 1. Didirikan 2 orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian. Hal ini tidak berlaku dalam rangka peleburan perseroan. Yang ketiga, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Yang keempat, setelah berstatus badan hukum, di kemudian hari jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka setelah jangka waktu 6 bulan sejak kejadian dimaksud pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan menerbitkan saham baru kepada orang lain. Kelima adalah jika telah melewati jangka waktu 6 bulan, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab atas segala perikatan yang ada dan kerugian perseroan. Dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
Ketentuan yang mengharuskan sebuah perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, clearing, dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar atau Modal. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, atau yang dikenal dengan istilah asosiasi, partner, rekan, atau CO. Mengenai mazhab ini diatur dalam bab ke-8 bagian pertama dari buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya akan kita sebut BW. Pada dasarnya, pendirian suatu mazhab dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu 1, untuk kegiatan yang bersifat komersial. Yang kedua, untuk persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Yang ketiga adalah perusahaan persekutuan berbadan hukum. Badan hukum adalah organisasi yang diwujudkan atau diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Karena itu, badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, dan dapat digugat dan menggugat. Yang keempat adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV sama seperti firma. CV kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Namun dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun menjalankan usahanya. Yang kelima adalah persekutuan firma. Persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata, namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma, yang biasanya disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang. Firma dan persekutuan komanditer diatur dalam KUHD. Yang keenam adalah koperasi. Koperasi adalah usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan azas kekeluargaan. Tujuannya didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Sekiranya dari saya itu saja, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.